Oke, kali ini saya akan memberikan informasi yang berkaitan dengan laporan majalah Tempo pada tanggal 2 Juli lalu. Ya, jadi majalah mingguan berita ini menurunkan sebuah laporan tentang ini ya, organisasi kemanusiaan yang berbasis agama yaitu ACT atau Aksi Cepat Tanggap. Dalam laporan yang berjudul Kantong Bocor Dana Umat nih, Tempo mengulas modus-modus yang dilakukan oleh ACT untuk menggalang dana dari masyarakat dan juga distribusi dana tersebut untuk apa gitu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan dana masyarakat itu atau sumbangan masyarakat itu untuk kepentingan para petingginya sendiri. Nah, sebuah media online mengutip dari laporan Tempo dan diberitakan seperti ini ya. Gajinya disebut sampai 250 juta mantan petinggi ACT supaya bisa persembahkan program yang baik. Dari hasil penelusuran Tempo itu memang disebutkan bahwa para petinggi dari ACT ini mempunyai gaji yang cukup dibilang luar biasa ya. Karena dengan duit sebesar itu untuk gaji sebulan ya pasti mereka bisa hidup mewah lah ya. Bisa beli rumah, bisa beli mobil. Nah, padahal mereka tidak punya bisnis yang real. Bisnisnya adalah menggalang dana dari masyarakat. Nah, ini yang menarik ya, dan ini mendapatkan sorotan dari sebuah situs yang bernama mojo.co.id. Ini adalah ulasannya yang ditulis oleh seorang penulis, dan penulis ini mengatakan bahwa zaman sekarang orang sangat mudah sekali menggalang dana dari masyarakat dengan berbaju agamis. Tulisannya ini berjudul Aksi Tanggap sebaiknya ganti nama jadi Aksi Cepat Tobat. Ya, ditulis oleh Selma Fosyah Kairunusa. Tertarik di paragraf yang kedua ini ya, dia mengatakan begini ya. Ternyata di zaman yang makin sulit dengan harga sembako terus melangit, kreativitas orang dalam meraup keuntungan menjadi gila-gilaan. Atau bahkan nggak perlu pusing-pusing berkreativitas. Cukup mematut diri dengan citra agamis atau memposting foto korban bencana dengan copywriting tingkat tinggi agar orang-orang tergerak untuk berdonasi. Dunia memang sudah edian, rasa-rasanya figur seperti ini memang lagi marak bermunculan. Memang di zaman sekarang ini kalau kita mau gila ya harus seperti itu ya. Kita berani tampil dengan penampilan agamis dan mengutip ayat-ayat sehingga akhirnya orang percaya bahwa kita adalah orang yang punya religiusitas tinggi, dan dengan mudah kita bisa mengeruk dana dari masyarakat untuk yang kita tujukan seolah untuk kepentingan sesama, tapi sebagian besar masuk ke kantong kita. Organisasi kemanusiaan ACT ini pernah mendapatkan sorotan dari dunia internasional ya, berkaitan dengan kerusuhan umat Muslim dan umat Hindu di India ya. Ya, ini sebuah artikel yang saya ambil dari opiniindia.com, jadi sebuah media online dari India ya. Dia pernah menulis seperti ini. Jadi ini ditulis pada 14 Maret tahun 2020 ya. Jadi dia menulis seperti ini ya. Indonesian NGO Red Flags by Security Agency for sending fund for distribution during daily riot. Artikel ini menyatakan bahwa sebuah organisasi NGO Indonesia jadi mengirimkan dana selama kerusuhan di New Delhi. Sebenarnya ini sudah dibantah juga oleh pihak ACT bahwa mereka itu tidak membiayai kerusuhan tersebut. Jadi meskipun pihak ACT sudah membantah bahwa mereka itu tidak membiayai kerusuhan atau keributan yang terjadi di New Delhi pada tahun 2020 antara Muslim India dengan umat Hindu, tapi faktanya di media sosial mereka menggunakan poster-poster yang isinya mengajak orang untuk membantu Muslim India ya. Apa yang dikemukakan oleh ini benar juga ya, karena memang di situ kelihatan juga bahwa di sini ada sebuah poster yang propaganda seperti itu ya. Jadi Muslim New Delhi India teraniaya, selamatkan mereka segera. Nah, jadi apa yang dikatakan ditulis oleh media India tersebut tidak bohong gitu. Memang meskipun pihak ACT itu mengatakan bahwa mereka itu tidak membantu kerusuhan di India, tapi mereka itu menggunakan narasi-narasi bahwa
seolah ada sesuatu yang terzalimi. Dengan alasan itu mereka berusaha mengumpulkan dana dari masyarakat yang modusnya untuk disumbangkan ke India. Jadi apa yang diungkapkan oleh Salma Fauziah ini memang benar ya. Sebaiknya Aceh itu berubah jadi aksi cepat tobat. Karena kalau mereka masih menggunakan cara-cara seperti ini, jadi menjual kesengsaraan, menjual bencana, dan ternyata dana mereka selewengkan untuk kepentingan mereka sendiri yang seperti diungkap oleh media terkini.id ini ya, bahwa gaji mereka itu sampai 250 juta. Fantastis ya Mas, dengan gaji seperti itu per bulan ya. Padahal ini adalah organisasi nirlaba atau organisasi kemanusiaan, tapi kenapa gaji petingginya bisa sampai sebesar itu gitu ya. Ya ini mungkin sedikit ya. Jadi laporan Tempo ini memang menjadi bola salju karena di Aceh itu terlibat juga beberapa ustadz yang cukup terkenal dan mereka menjadi istilahnya fund getter lah, atau istilahnya menjadi endorser lah untuk aksi menyumbang ini. Ya, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.